Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah dari Prodi PTI Pendidikan Teknologi Informasi kelas B dengan NIM 3 digit terakhir 062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang routing dinamis dan mensimulasikannya. Routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Cara kerja routing dinamis. Cara kerja routing dinamis yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antara router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Secara khusus, dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memiliki rute terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menemukan jaringan terluar. Keuntungan dan kerugian routing dinamik. Kelebihannya yang pertama hanya mengenalkan alat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua tidak perlu mengetahui semua alat network yang ada. Yang ketiga bila terjadi penambahan suatu network baru tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router yang berkaitan. Yang keempat lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kekurangannya yang pertama, satu, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua IP yang ada. Yang ketiga, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Yang keempat, update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Protokol routing dinamik. Terdapat beberapa protokol routing dinamik yang umum digunakan dalam jaringan seperti OSPF, RIP, dan EAGRP. Setiap protokol memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan jaringan. Macam-macam protokol routing di mesh RIP yaitu Routing Informasi Protocol, AGRP, Interior Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Short Patch First, XRP, Exchange Interior Gateway Routing Protocol, BGP, Broader Gateway Protocol. Oke, selanjutnya kita lakukan simulasi pada Cisco Packet Tracer. Di sini ada topologi 3 PC, PC1, PC2, PC3, ada 3 router, router 1, router 2, dan router 3. Dan ada 2 server, yang pertama server 0 dan server 1. Oke, selanjutnya kita mula-mula kita lakukan simulasi dari PC1 ke PC2. Oke, data dari PC1 ke router dan datanya selanjutnya ke PC2. PC2 mengembalikan datanya ke router dan kembali ke PC. Oke, kita akan menjalankan selanjutnya. Kita lakukan, kalau kita ingin PC1 ngirim data ke PC3, kan secara logika dia akan lewat router 1 ke router 2 lalu ke PC3. Oke, kita kirim PC1. Oke, dan ke router 1 dia akan berseberangan melewati ini, dan ke router 2 dan datanya penolakan oleh router 2 karena tidak mengenali. Mungkin ada yang error, kita coba lagi. Oke, dari PC2 ke PC3. Oke, kita coba ke router 1 lalu ke router 2 lalu ke PC3 dan berhasil. Nah, selanjutnya apakah bisa
mengembalikan pesannya atau datanya. Oke, bisa mengembalikan pesannya. Oke, ini contoh dari routingnya, dan habis ini kita lakukan simulasi routing dinamisnya. Sebuah jalur otomatis akan memilih jalur yang bisa dilewati atau jalur yang tidak bisa digunakan, nanti dia akan mengubah jalurnya. Oke, kita masuk ke router 1, ke config, lalu kita nah di sini kita matikan jalurnya. Oke, kita putus. Oh, yang satunya kita putus, nanti akan tertampil kayak gini, tanda merah. Maka nanti otomatis kalau PC1 ke PC3 akan PC1 ke PC3 otomatis dia tidak akan bisa lewat dari router 1 ke 2, nggak bisa. Jadi secara logika dia akan ke router 1, router 3, ke router 2, langsung ke PC3. Oke, kita coba simulasinya. PC1 ke PC3, sorry jelek, ke PC2 ke PC3. Kita coba. Oke, nah dia kan gagal. Kan tadi kita coba bisa lewat jalur bawah, yaitu router 1 ke router 2 mengirim data. Oke, coba lagi dari PC2 ke PC3. Oke, ke router 1, lalu ke router 3 naik lewat atas. Karena jalur yang di bawah ini putus, tidak bisa, dia akan otomatis memilih jalur yang bisa dilewati. Opsi lain, naik atas. Oke, ke router 2, lalu ke PC3, balik ke router 2, ke router 3, lalu ke router 1, dan kembali ke PC2. Oke, seperti itu statik dinamis. Sekian, terima kasih dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.